Selamat datang di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Hari ini kita akan membahas tentang software proses. Capaian pembelajaran dari software proses ini adalah kalian akan memahami konsep pengembangan perangkat lunak dan model proses pengembangan perangkat lunak. Memahami model proses pengembangan perangkat lunak umum yang biasa digunakan, mengetahui fundamental aktivitas proses yang terdiri dari software requirement, engineering, software development, dan testing, serta memahami tentang proses improvement. Materi pembahasan dari software proses ini adalah deskripsi software proses, general software proses, proses activity, copying with change, dan proses improvement. Proses perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas yang terkait yang mengarah pada produksi sistem perangkat lunak. Ada 4 kegiatan rekayasa perangkat lunak dasar. Yang pertama, software specification. Kedua, pengembangan perangkat lunak. Ketiga, validasi perangkat lunak. Keempat, evolusi perangkat lunak. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, kita mengenal model proses. Yang pertama adalah general process model, di mana general process model ini terdiri dari 2 model. Yang pertama adalah waterfall model, dan yang kedua adalah incremental development model. Waterfall model. Model ini mengambil aktivitas proses fundamental yang terdiri dari requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Proses pengembangan perangkat lunak model waterfall ini disajikan dalam sejumlah tahapan yang terlihat seperti di gambar ini. Karena bentuknya cascade dari satu fase ke fase lainnya, model ini dikenal sebagai model waterfall. Model ini digerakkan oleh rencana, yaitu merencanakan semua proses aktivitas sebelum mulai pengembangan perangkat lunak. Mari kita bahas tahapan dari model proses waterfall. Requirement definition. Pada kegiatan ini, kendala dan tujuan ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Yang dimaksudkan adalah tujuan dari pengembangan sistem. Kemudian dilakukan pendefinisian secara rinci dan fungsi sebagai spesifikasi sistem. Tahapan yang kedua adalah system and software design. Desain sistem dan perangkat lunak. Dalam tahapan ini, dilakukan proses pengalokasian kebutuhan untuk sistem perangkat keras dan perangkat lunaknya, sehingga dapat membentuk keseluruhan arsitektur sistem. Desain perangkat lunak ini melibatkan pengidentifikasian dan penggambaran abstraksi dasar perangkat lunak beserta hubungannya. Tahapan ketiga adalah implementation and unit testing. Selama tahapan ini, desain perangkat lunak diwujudkan sebagai sekumpulan program atau unit. Sedangkan unit testing melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. Tahapan keempat adalah integrasi dan pengujian atau integration and system testing. Sistem unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah memenuhi persyaratan. Setelah diuji, sistem perangkat lunak kemudian dikirimkan kepada pelanggan. Tahapan terakhir dari model waterfall ini adalah operation and maintenance. Sistem diinstal kemudian digunakan secara praktis. Pemeliharaan atau maintenance melibatkan koreksi kesalahan yang mungkin tidak ditemukan pada siklus awal dari pengembangan perangkat lunak.
Di sini dilakukan peningkatan dari implementasi sistem sehingga sistem nanti akan menjadi lebih baik dan menjadi sistem yang baru. Pada prinsipnya, hasil dari setiap fase dalam model waterfall adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui. Namun, pada kenyataannya, dalam proses pengembangan perangkat lunak itu harus mengadopsi prinsip fleksibel dan mengadopsi perubahan. Perlunya komitmen awal dan pengerjaan ulang sistem ketika terjadi perubahan. Melihat karakteristik waterfall, maka model ini sesuai untuk beberapa jenis sistem. Contohnya adalah embedded system, critical system, dan sistem perangkat lunak besar. Model yang kedua dari general model proses pengembangan perangkat lunak adalah incremental development model. Pendekatan ini menyisipkan aktivitas spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Sistem dikembangkan sebagai serangkaian versi dengan setiap versi menambahkan fungsionalitas ke versi sebelumnya. Pengembangan inkremental didasarkan pada gagasan untuk mengembangkan implementasi awal, kemudian mendapatkan umpan balik dari pengguna dan orang lain, dan mengembangkan perangkat lunak melalui beberapa versi sampai sistem yang dibutuhkan telah sesuai. Spesifikasi pengembangan dan aktivitas validasi disisipkan dengan umpan balik yang cepat di seluruh aktivitas. Pengembangan inkremental memiliki 3 keunggulan utama. Yang pertama, biaya penerapan perubahan persyaratan berkurang karena jumlah analisis dan dokumentasi yang dilakukan lebih sedikit. Kemudian, yang kedua adalah lebih mudah untuk mendapatkan umpan balik pelanggan atas pekerjaan pengembangan yang telah selesai. Pengiriman awal dan penyebaran perangkat lunak yang berguna untuk pelanggan dimungkinkan. Dari perspektif manajemen, pendekatan inkremental ini memiliki 2 masalah. Yang pertama, prosesnya tidak terlihat. Manajer membutuhkan kiriman reguler untuk mengukur kemajuan. Jika sistem dikembangkan dengan cepat sehingga tidak dapat menghasilkan dokumen yang mencerminkan setiap versi sistem tersebut, maka ini akan merugikan manajer. Struktur sistem cenderung menurun seiring penambahan baru. Perubahan reguler mengarahkan ke kode yang berantakan karena fungsionalitas baru ditambahkan. Nah, ini menjadi sulit dan mahal untuk menambahkan fitur baru ke sistem. Masalah pengembangan inkremental menjadi sangat akut untuk perusahaan besar karena biasanya tim berbeda mengembangkan bagian yang berbeda dari sistem. Kemudian masalah yang terakhir adalah sistem yang besar membutuhkan kerangka kerja atau arsitektur yang stabil dan tanggung jawab dari berbagai tim yang bekerja pada bagian-bagian sistem harus jelas. Proses activity. Proses perangkat lunak merupakan urutan teknis, kolaboratif, dan kegiatan manajerial dengan tujuan keseluruhan untuk menentukan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem perangkat lunak. Ada 4 aktivitas proses dasar yaitu spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Dalam software spesifikasi atau spesifikasi perangkat lunak, terdapat pemahaman dan pendefinisian layanan apa yang dibutuhkan dari sistem dan mengidentifikasi kendala pada operasi dan pengembangan sistem. Rekayasa persyaratan atau software specification adalah tahap yang sangat kritis dari proses pengembangan perangkat lunak, karena kesalahan yang dibuat pada tahap ini pasti menyebabkan masalah di kemudian hari dalam desain dan implementasi sistem. Sebelum proses software specification atau rekayasa persyaratan dimulai, perusahaan dapat memulai dengan studi kelayakan untuk menentukan apa kebutuhan pasar untuk perangkat lunak dan realistis secara teknis dan finansial dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Studi kelayakan merupakan studi jangka pendek yang relatif murah yang menginformasikan keputusan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Proses rekayasa kebutuhan atau software specification bertujuan untuk menghasilkan dokumen persyaratan yang menentukan sistem memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan. Persyaratan biasanya disajikan pada dua tingkat, yaitu pengguna akhir dan pelanggan. Ada 3 kegiatan dari software specification seperti terlihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah requirement elicitation and analysis, yang kedua adalah requirement specification, dan yang ketiga adalah requirement validation. Requirement elicitasi dan analisis adalah proses menyusun persyaratan sistem melalui pengamatan sistem yang ada, diskusi dengan calon pengguna, pengadaan, analisis tugas, dan sebagainya. Ini mungkin melibatkan pengembangan satu atau lebih model sistem dan prototipe untuk membantu memahami sistem yang akan ditentukan. Requirement specification adalah aktivitas menerjemahkan informasi yang dikumpulkan selama analisis persyaratan ke dalam dokumen yang mendefinisikan serangkaian persyaratan. Ada 2 jenis persyaratan yang dimasukkan dalam dokumen ini adalah persyaratan pengguna dan persyaratan sistem. Persyaratan pengguna adalah pernyataan abstrak dari sistem persyaratan untuk pelanggan dan pengguna akhir sistem. Sedangkan persyaratan sistem adalah deskripsi yang lebih rinci tentang fungsi yang disediakan. Validasi persyaratan atau requirement validation adalah kegiatan memeriksa persyaratan untuk realisme, konsistensi, dan kelengkapan. Selama proses ini, kesalahan dalam dokumen persyaratan pasti ditemukan. Kemudian harus dimodifikasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Tahapan yang kedua dari proses activity adalah software design and implementation. Seperti terlihat pada gambar, aktivitas dalam proses desain bervariasi tergantung pada jenis yang digunakan atau yang dikembangkan. Berikut adalah kegiatannya, bisa dilihat pada gambar. Ada architectural design, database design, interface design, dan komponen selection and design. Arsitektur design dilakukan identifikasi keseluruhan struktur sistem, komponen utama, hubungan, dan proses pendistribusiannya. Sedangkan database design adalah kegiatan desain struktur data sistem dan menginterpretasikan ke dalam database. Yang ketiga adalah interface design, adalah penentuan antarmuka antara komponen sistem. Yang terakhir adalah komponen selection and design. Tahapan ini dapat berupa deskripsi komponen sederhana dengan detail implementasi yang diserahkan kepada programmer atau berupa daftar perubahan yang harus dilakukan pada komponen yang dapat digunakan kembali atau model desain terperinci yang dinyatakan dalam UML. Proses activity yang ketiga adalah software validation. Validasi perangkat bisa disebut dengan verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu sistem sesuai dengan spesifikasinya dan memenuhi harapan pelanggan sistem. Teknik validasi adalah pengujian program di mana sistem dijalankan menggunakan data uji simulasi. Validasi dapat juga melibatkan proses pemeriksaan seperti inspeksi dan tinjauan. Pada setiap proses perangkat lunak, dari definisi kebutuhan pengguna hingga pengembangan program. Namun pada kenyataannya, sebagian besar waktu dan upaya validasi dan verifikasi dihabiskan untuk pengujian program. Berikut gambar yang memperlihatkan tahapan pengujian. Yang pertama adalah pengujian komponen atau komponen testing. Pengujian komponen-komponen yang membentuk sistem uji oleh orang-orang pengembang sistem. Setiap komponen diuji secara independen. Komponen dapat berupa entitas sederhana seperti fungsi atau kelas objek. Tahapan yang kedua adalah sistem testing atau pengujian sistem. Komponen sistem terintegrasi untuk membuat sistem yang lengkap. Proses ini berkaitan dengan menemukan kesalahan yang dihasilkan dari hal-hal yang tidak terduga dari interaksi antara komponen dan masalah antar muka komponen.
Ini juga berkaitan dengan persyaratan fungsional dan non-fungsional sistem. Yang ketiga adalah customer testing. Ini adalah tahapan terakhir dari proses pengujian sebelum sistem diterima untuk penggunaan operasional. Pengujian pelanggan dapat mengungkapkan kesalahan dan kelalaian dalam pendefinisian persyaratan sistem. Pengujian pelanggan menunjukkan seberapa baik produk perangkat lunak memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan tahapan pengujian yang didasarkan pada Plan-Driven Software Process. Tahapan yang keempat adalah Software Evolution. Perubahan pada perangkat lunak dapat dilakukan kapan saja selama atau setelah sistem dikembangkan. Secara historis selalu ada pemisahan antara proses pengembangan dan evolusi perangkat lunak. Berikut adalah gambar dari Software System Evolution yang dimulai dari Define System Requirement, kemudian Assess Existing System, yang selanjutnya dilanjutkan dengan Propose System Change, dan kemudian Modify System. Di mana jika sesuai maka masuk pada New System dan jika tidak sesuai maka kembali pada Define System Requirement. Yang selanjutnya adalah Coping with the Change. Bagaimana mengatasi perubahan? Perubahan tidak dapat dihindari di semua proyek perangkat lunak besar. Persyaratan sistem berubah ketika bisnis merespon tekanan eksternal, persaingan, dan perubahan prioritas manajemen. Ketika teknologi baru tersedia, pendekatan baru untuk desain dan implementasi menjadi mungkin. Oleh karena itu, model proses pengembangan lunak apapun yang digunakan sangat penting untuk dapat mengakomodasi perubahan pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Perubahan dapat menambah biaya pengembangan perangkat lunak karena berarti biasanya pekerjaan yang telah selesai harus diulang atau disebut dengan rework. Ada dua pendekatan yang mungkin dapat mengurangi biaya rework. Yang pertama, antisipasi perubahan dan toleransi perubahan. Ya, antisipasi perubahan di mana proses perangkat lunak mencakup aktivitas yang dapat mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan perubahan sebelum pengerjaan ulang. Nah, ini masuk pada nanti prototype. Kemudian yang kedua pendekatannya toleransi perubahan, di mana proses dan perangkat lunak dirancang sedemikian rupa sehingga berubah dapat dengan mudah dan sistem dapat dibuat. Nah, ini masuk pada incremental delivery. Prototype. Prototype adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba opsi desain dan mencari tahu lebih banyak masalah dan kemungkinannya. Pengembangan prototipe yang cepat dan berulang sangat penting agar biaya dapat dikendalikan dan pemangku kepentingan dapat bereksperimen dengan prototipe awal di awal proses pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah gambar dari prototype development. Yang pertama adalah establish prototype objectives, define prototype functionality, develop prototype, dan evaluate prototype. Prototipe perangkat lunak dapat digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk membantu mengantisipasi perubahan yang mungkin diperlukan. Dalam proses rekayasa kebutuhan, sebuah prototipe ini dapat membantu elisitasi dan validasi kebutuhan sistem. Dalam proses desain, prototipe dapat digunakan untuk mengeksplorasi solusi perangkat lunak dan dalam pengembangan antarmuka pengguna sistem. Prototipe sistem memungkinkan pengguna potensial untuk melihat seberapa baik sistem mendukung kerja mereka. Mereka mungkin mendapatkan ide-ide baru untuk persyaratan dan menemukan area kekuatan dan kelemahan dalam perangkat lunak. Mereka kemudian dapat mengusulkan persyaratan baru sistem. Selain itu, pengembangan prototipe mungkin mengungkap kesalahan dan kelalaian dalam sistem persyaratan. Incremental delivery.
Incremental delivery adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak di mana beberapa peningkatan yang dikembangkan dikirimkan ke pelanggan dan digunakan di lingkungan kerja. Berikut, ini adalah tahapannya. Yang pertama diawali dengan define outline requirement, kemudian assign requirement to increment, yang dilanjutkan dengan design sistem arsitektur, kemudian develop system increment, validate increment, integrate increment, validate system, dan deploy increment. Jika sistem incomplete, maka kembali pada develop system increment. Jika sistem complete, maka masuk pada final system. Keuntungan dari incremental delivery, pertama, pelanggan dapat menggunakan peningkatan awal sebagai prototipe dan mendapatkan pengalaman yang menginformasikan kebutuhan mereka untuk peningkatan sistem sebelumnya. Pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirimkan sebelum mereka memperoleh nilai darinya. Peningkatan pertama memenuhi kebutuhan paling kritis, sehingga mereka dapat menggunakan perangkat lunak dengan segera. Proses mempertahankan manfaat dari pengembangan incremental dalam arti seharusnya relatif mudah untuk memasukkan perubahan ke dalam sistem. Karena layanan dengan prioritas tertinggi diberikan terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap kemudian diintegrasikan. Layanan sistem yang paling penting menerima pengujian lebih banyak. Ini berarti bahwa pelanggan cenderung tidak mengalami kegagalan perangkat lunak di bagian paling sistem dari sistem tersebut. Kelemahan dari pendekatan incremental delivery adalah 1. Pengiriman berulang bermasalah ketika sistem baru yang dimaksud untuk menggantikan sistem yang sudah ada. Pengguna membutuhkan semua fungsionalitas sistem lama dan biasanya tidak mau bereksperimen dengan sistem baru yang tidak lengkap. Ini sering tidak praktis untuk menggunakan sistem lama dan sistem baru bersama-sama, sebagaimana adanya cenderung memiliki database dan antar muka pengguna yang berbeda. Sebagian besar sistem memerlukan seperangkat fasilitas dasar yang digunakan oleh bagian yang berbeda dari sistem. Karena persyaratan tidak didefinisikan secara rinci sampai suatu kenaikan diimplementasikan, maka akan sulit mengidentifikasi fungsionalitas yang dibutuhkan oleh semua kenaikan. Inti dari proses iteratif adalah bahwa spesifikasi dikembangkan bersama dengan perangkat lunak. Namun, incremental delivery ini bertentangan dengan model pengadaan dari banyak organisasi, di mana spesifikasi sistem yang lengkap adalah bagian dari kontrak pengembangan sistem. Dalam pendekatan incremental, tidak ada spesifikasi sistem yang lengkap sampai kenaikan akhir ditentukan. Ini membutuhkan bentuk kontrak baru yang mungkin sulit diakomodasi, terutama di proyek-proyek pemerintahan. Yang selanjutnya adalah proses improvement. Banyak perangkat lunak perusahaan telah beralih ke peningkatan proses perangkat lunak sebagai cara untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak mereka dengan mengurangi biaya dan mempercepat proses pengembangan mereka. Perbaikan proses berarti memahami proses yang ada dan mengubah proses ini untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak, serta waktu dalam proses pengembangan perangkat lunaknya. Ada dua pendekatan yang berbeda untuk proses perbaikan dan perubahan. Yang pertama adalah maturity process approach, yang kedua adalah pendekatan agile. Maturity process approach ini berfokus pada peningkatan proses dan manajemen proyek, serta memperkenalkan praktek rekayasa perangkat lunak yang baik ke dalam organisasi. Tingkat kematangan proses mencerminkan sejauh mana praktek teknis dan manajemen telah diadopsi dalam proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah peningkatan kualitas produk dan prediktabilitasnya. Yang kedua adalah pendekatan agile. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan ulang dan pengurangan dalam proses perangkat lunak. Karakteristik utama dalam metode agile adalah pengiriman cepat, fungsionalitas dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Pendekatan agile ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah siklus hidup dari the process improvement. Yang pertama adalah measure, kedua analyze, yang ketiga adalah change. Measurement process
adalah mengukur satu atau lebih atribut dari proses atau produk perangkat lunak. Pengukuran ini membentuk dasar yang membantu dalam pengambilan keputusan pada proses perbaikan. Yang kedua adalah analisis proses. Proses dinilai dan dari kelemahan proses serta kemacetannya diidentifikasi. Model proses yang menggambarkan proses dikembangkan pada tahap ini. Kemudian adalah perubahan proses atau change. Perubahan proses diusulkan untuk mengatasi beberapa hal yang teridentifikasi kelemahan proses. Demikian materi dari software proses yang merupakan bagian dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak.